Dalam catatan sejarah kemerdekaan, Desember 1946, Indonesia yang masih berumur 1 tahun 4 bulan setelah memproklamasikan kemerdekaannya, menuai berbagai tantangan yang sangat luar biasa akibat ulah sang penjajah yang ingin menguasai kembali Ibu Pertiwi. Berbagai kekejaman yang mengerikan digelar oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengekalkan jajahannya di Indonesia yang sudah merdeka, termasuk untuk membentuk negara Indonesia Timur. Di pesisir barat Sulawesi Selatan, di Mandar Parepare, Makassar, hingga Bantaeng misalnya, menjadi ujung tombak perlawanan rakyat Sulawesi membela kemerdekaan Republik Indonesia. Karena sebuah perlawanan para pejuang Sulawesi yang sangat kuat, membuat Jenderal Simon Spoor menetapkan keadaan darurat perang di Sulawesi Selatan, serta mengirim Depot Special Truppen atau pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan 1 Raymond Pierre Paul Westerling. Selama 3 bulan, dengan caranya sendiri, Westerling menghabisi puluhan ribu warga sipil di Sulawesi Selatan. Suatu kekejaman yang sangat mengerikan demi menjajah kembali Indonesia. Dalam upaya mempertahankan tanah airnya, Gubernur Sulawesi, Dr. Sam Ratulangi, memprovokasi para pejuang Sulawesi untuk berjuang melawan Belanda. Untuk meredam pergolakan di Sulawesi Selatan yang oleh Belanda dianggap sebagai gerakan ekstremis, pada tanggal 24 April 1946, Belanda menangkap Gubernur Dr. Sam Ratulangi dan beberapa tokoh pejuang lainnya. Akhirnya, perjuangan fisik di Sulawesi pun berubah menjadi perjuangan gerilya. Tak lama setelah itu, pada tanggal 15 Juli 1946, tentara Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur ke pemerintahan kolonial Belanda. Di lain sisi, di hari itu juga, untuk memperkuat kekuasaannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook mengadakan konferensi di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi yang digelar sepanjang 10 hari serta dihadiri 39 orang dari Kalimantan dan daerah Indonesia bagian timur ini sengaja digagas oleh Van Mook untuk membentuk negara Indonesia bagian timur dan menggodok rencana pembentukan negara federal. Hasilnya, pada tanggal 25 Juli 1946, negara Indonesia Timur pun terbentuk dan Makassar diproyeksikan menjadi ibu kotanya. Terbentuknya Indonesia Timur ini benar-benar membuat marah para pejuang. Akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1946, di daerah Palong Bangkeng, Kabupaten Takalar, 19 utusan dari Organisasi Perjuangan Sulawesi Selatan berkumpul dan membentuk Laskar Pemberontak Sulawesi Selatan atau LAPRIS yang dipimpin oleh Panglima Ranggong Deng Romo dan Walter Monsidi. Di bawah satu komando, perjuangan pemuda Sulawesi Selatan semakin membara. Hampir setiap malam, pemuda pejuang Sulawesi Selatan menyerang pos-pos pertahanan tentara kolonial Belanda. Bahkan, para pejuang sering melakukan operasi militer dengan berbagai penyusupan. Dengan perlawanan yang begitu kuat,
tentara Belanda kelabakan dan kekuatannya melemah. Karena itulah, pada tanggal 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Spoor memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan ke Batavia. Hasilnya, Letnan Jenderal Simon Spoor mengirim Depot Special Truppen atau DST pasukan khusus pimpinan Letnan 1 Raymond Pierre Paul Westerling untuk menghancurkan kekuatan perlawanan para pejuang di Sulawesi Selatan. Akhirnya, pada tanggal 5 Desember 1946, Westerling bersama 120 orang pasukan khusus tiba di Makassar dan mendirikan markasnya di Matoangin. Kedatangan pasukan Westerling ini tidak membuat para pejuang takut karena pasukan Westerling kala itu tidak langsung melakukan pergerakan. Sebagaimana yang termaktub dalam Challenge to Terror, kala itu Westerling dan pasukannya mengumpulkan data intelijen dan menyusun penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri. Dengan berbagai rencananya, pada tanggal 10 Desember 1946, Depot Special Truppen yang dipimpin Westerling bergerak menyusuri jalan menuju arah Maros menuju Kampung Batua. Tidak lama kemudian, pada tanggal 12 Desember 1946, Westerling dan pasukannya mulai melancarkan aksi teror di sekitar kota Makassar. Setibanya di desa Batua, Manggala, pasukan Westerling mulai mengepung dan menggeledah rumah-rumah penduduk hingga merampas berbagai harta termasuk berbagai senjata pejuang agar tidak bisa melawan. Selain itu, pasukan khusus itu juga menggiring penduduk untuk berkumpul di lapangan yang sudah disediakan. Warga yang menolak atau mencoba melarikan diri bahkan melawan tidak segan-segan langsung ditembak mati oleh pasukan Westerling. Tujuan pasukan Westerling mengumpulkan para penduduk tak lain adalah mencari beberapa pejuang atau yang mereka anggap sebagai pasukan ekstremis untuk dihabisi. Dengan daftar yang ia miliki, setelah para penduduk berkumpul, Westerling mulai mencari penduduk yang dianggap ekstremis. Setelah teridentifikasi, warga itu langsung dieksekusi di depan ribuan orang. Meneer Jacobs, hoewel ik in de persmedia bekend sta als een hele ruwe jongen, ben ik van huis geen olifant die op een porseleinkast trapt. Dalam metode penghabisan Westerling terhadap para pejuang, Westerling mempunyai metode penghabisan secara sistematis yang diterapkan di seluruh Sulawesi. Antara lain, tahap pertama, Westerling kerap melakukan pengepungan di suatu wilayah atau di beberapa desa dan kemudian semua penduduk dikumpulkan dalam suatu tempat. Kemudian, tahap kedua, berdasarkan daftar nama dari informan-informannya, Westerling mengumpulkan beberapa daftar nama yang masuk kategori pengkhianat bangsa atau kelompok ekstremis dan langsung ditembak di tempat. Kemudian, tahap ketiga, apabila diantaranya terdapat kepala desa, maka Westerling mengangkat kepala desa baru pilihannya dan kemudian menyampaikan pidatonya dengan berbagai ancaman. Bahkan, menurut Anhar Gonggong, dalam prolog dan epilog timbulnya peristiwa pengorbanan 40.000, biasanya semua warga dikumpulkan di tanah lapang di sebuah desa. Laki-laki dewasa dipisahkan dari anak-anak dan perempuan. Rakyat jelata atau orang yang dicurigai atau salah satu warga disuruh untuk memberitahu di mana gerilyawan Republik yang dicap ekstremis.
Kekejaman-kekejaman yang dilakukan pasukan khusus Depot Special Truppen pimpinan Westerling ini dalam challenge to terror misalnya, selain mengumpulkan para penduduk untuk mencari para ekstremis dan menghabisinya, pasukan Westerling juga kerap menyuruh para penduduk berlari bersama-sama dan kemudian ditembak oleh semua pasukan Westerling dengan membabi buta. Dengan cara yang sama atau cara yang sangat kejam, selama 6 hari dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Desember 1946, Westerling dan pasukannya terus meneror warga kota Makassar. Ratusan warga sipil diperkirakan gugur dalam peristiwa ini. Untuk memberikan keleluasaan bagi pergerakan Westerling menumpas para pejuang Indonesia, pada tanggal 19 Desember 1946, Jenderal Simon Spur memberlakukan keadaan darurat perang di daerah Mandar, Parepare, Makassar, dan Bantaeng. Bukan hanya dengan kekuatan senjata ala pasukan khusus Westerling, untuk memisahkan Sulawesi Selatan dari Republik Indonesia dan memperkuat kekuasaannya, pada tanggal 7 hingga 24 Desember 1946, pemerintah kolonial Belanda menggelar konferensi Denpasar. Konferensi yang merupakan tindak lanjut dari konferensi Malino, konferensi Denpasar ini bertujuan untuk memperkukuh negara Indonesia Timur. Hasilnya, pada tanggal 24 Desember 1946, Belanda memilih Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur dengan wilayah Kresidenan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Lombok, dan Maluku. Terbentuknya negara Indonesia Timur ini merupakan sikap pemerintahan Belanda karena tidak bisa menguasai wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, dibentuklah Negara Federal Negara Indonesia Timur. bensound.com. Karena sudah diberikan keleluasaan pergerakan oleh Jenderal Simon Spur, setelah kota Makassar, kemudian Westerling mulai menyisir ke daerah selatan. Di Bulukumba, misalnya, pasukan Westerling tidak hanya menghabisi warga sipil, aparat desa yang pro kemerdekaan juga dihabisi di depan warganya. Bahkan, menurut salah satu saksi sejarah, Abdul Kholik, dalam TV One, misalnya, warga sipil dan aparat desa dibariskan 7 orang secara bergiliran untuk dieksekusi dan kemudian dikubur jadi satu dalam lubang besar. Bukan hanya di Kabupaten Bulukumba, kekejaman-kekejaman aksi teror Westerling terhadap pejuang juga menjalar hingga pesisir barat Sulawesi Selatan seperti Baru, Sopeng, Enrekang, dan Parepare. Di Parepare, misalnya, untuk meredam perlawanan para pejuang, pasukan Westerling menangkap dan membunuh 2 raja pelopor perjuangan dari Kerajaan Supa, Andi Makassau Panenrengi, dan Andi Abdullah Bau Masepe. Bahkan, rakyat biasa yang melindungi raja dan para pejuang pun tak luput dari penghabisan Westerling. Mereka juga dihabisi secara kejam. Penghabisan ini terjadi seharian penuh dari pagi hingga sore yang mengakibatkan puluhan orang terbunuh dan kemudian pasukan Westerling mengubur para jenazah dalam satu lubang besar. Gelombang teror Westerling yang sudah menyebar di Sulawesi Selatan bukannya tanpa perlawanan. Di daerah Mandar, pada tanggal 1 Februari 1947, misalnya, pasukan Westerling
mendapatkan perlawanan sengit oleh para pejuang Laskar Gabri 531. Dalam pertempuran ini, beberapa pasukan Westerling tewas. Akibatnya, Westerling pun marah besar yang pada akhirnya Westerling dan pasukannya Depot Special Truppen mengumpulkan rakyat Mandar dan dihabisi secara membabi buta. bensound.com. Mandar menjadi penutup aksi kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan karena pada tanggal 17 Februari 1947 pasukannya ditarik dari Sulawesi Selatan dan Jenderal Simon Spur menonaktifkan Westerling. Meski dinonaktifkan, Westerling kian bergerak melanjutkan pergerakannya. Pada tanggal 28 Februari 1947 di Kabupaten Takalar, misalnya, terjadi pertempuran besar antara pasukan Westerling dengan Laskar Pemberontak Sulawesi Selatan atau Lapris. Dalam pertempuran sengit ini, Jenderal Lapris Ranggung Daeng Romo gugur sebagai pejuang Republik. Meski sudah dinonaktifkan atau dipecat sebagai pimpinan pasukan khusus Depot Special Truppen, Westerling kian tak terhenti berulah kembali. Pada tanggal 23 Januari 1950, misalnya, Westerling kecewa dengan hasil konferensi meja bundar yang mana hasil konferensi ini Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Akhirnya, Westerling dengan pasukannya yang masih setia membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA serta melakukan kudeta kepada Republik Indonesia. Akibatnya, kudeta berdarah yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 ini membuat 94 pasukan militer Divisi Siliwangi gugur. Namun, Batalion H Siliwangi berhasil menghentikan pasukan APRA yang melakukan kudeta. Akhirnya, aksi kudeta berdarah ini pun gagal. Sejumlah anak buah Westerling ditangkap. Sementara itu, Westerling berhasil kabur dan melanjutkan petualangannya seorang diri. Esok hari, pada tanggal 24 Januari 1950, Westerling menuju ke Jakarta melakukan percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono IX yang sedang melakukan sidang kabinet. Namun, upaya itu gagal. Dan mencoba membujuk mereka itu untuk ikut serta dalam aksinya. Setelah semua upayanya gagal, Westerling segera melarikan diri menuju Singapura. Berbekal paspor palsu, pada tanggal 21 Agustus 1950, Westerling menuju negara Belgia. Akhirnya, pada bulan April 1952, secara diam-diam, Westerling berhasil pulang ke Belanda. Sayangnya, hingga ajal menjemput, Westerling tidak pernah diadili atas berbagai kekejamannya, terutama di Sulawesi Selatan.